Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab tafsir Safwatut Tafasir, masih melanjutkan surah An-Nisa. Kita telah sampai kepada at-tafsiru tafsir. Iftatahallahu jalla thana'uhu suratan nisa bi khitabin nasi jami'an. Kata beliau, Allah membuka atau mengawali surah An-Nisa ini dengan mengkhitab seluruh manusia. Jadi seruan Allah di dalam permulaan surah An-Nisa ini Allah tujukan kepada seluruh manusia, baik yang beriman atau tidak beriman, baik yang berada di belahan barat bumi maupun berada di belahan timur bumi. Allah seru mereka semuanya dengan berfirman, ya ayyuhan nas, wahai manusia, wa da'watihim ila ibadatillahi wahdah. Kemudian Allah mengawali surah yang mulia ini dengan mengajak mereka semuanya, seluruh manusia tadi, ila ibadatillahi wahdah, kepada menyembah Allah semata. Hanya menyembah kepada Allah. La syarika lahu, yang tidak ada sekutu lahu bagi Allah. Munabihan, serta Allah memberikan peringatan lahum kepada mereka semuanya, ala qudratihi wa wahdaniyatihi, atas kemaha kuasaan Allah dan atas kemahaesaan Allah. Faqala, Allah SWT berfirman, ya ayyuhan nas, wahai manusia, ittaqu rabbakum, bertakwalah kalian kepada Tuhan kalian. Alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian, min nafsi wahidah, dari satu jiwa. Ai khafullaha, takutlah kalian kepada Allah. Alladzi ansha'akum, yang telah menciptakan kalian, min aslin wahidin, dari satu sumber. Takutlah kalian kepada Allah yang telah menciptakan kalian dari satu sumber. Wa huwa nafsu abikum Adam, yaitu adalah jiwa bapak kalian, yaitu Adam. Wa khalaqa minha, dan Allah menciptakan dari satu jiwa tadi, zaujaha, pasangannya. Ai aujada min tilkan nafsil wahidah, Allah mewujudkan dari satu jiwa tadi zaujaha, pasangannya, wahya Hawa, yaitu Hawa. Wa batha minhuma, dan Allah menebarkan minhuma, dari dua jiwa tadi, Adam dan Hawa tadi, rijalan katsiran, laki-laki yang banyak, wanisaan, dan perempuan. Aina syara wa farraqa min Adam wa Hawa khalaiqa katsirin dzukuran wa inasan. Allah menyebarkan dari Adam dan Hawa makhluk-makhluk yang banyak, yaitu laki-laki dan perempuan. Jadi pesan yang ingin Allah sampaikan adalah siapapun kalian, apakah kalian laki-laki atau perempuan, berasal dari mana saja, kalian itu adalah bersumber dari satu jiwa. Sehingga jangan sampai di antara kalian ada yang merasa lebih hebat, lebih mulia daripada yang lainnya. Karena kalian semua adalah berasal dari satu sumber. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah, alladzi tasaaluna bihi, yang kalian saling meminta bihi, dengan nama Allah. Wal arham, dan takutlah kalian akan hubungan silaturrahmi. Maksudnya adalah khafullaha, takutlah kalian kepada Allah, alladzi yunashidu ba'dukum ba'dhan bihi, yang sebagian kalian meminta kepada sebagian yang lainnya, meminta bihi, dengan nama Allah. Yaqul, seraya dia mengatakan, as'aluka billah wa anshuduka billah, aku meminta kepadamu dengan nama Allah, wa anshuduka billah, sama, aku minta kepadamu dengan nama Allah. Wattaqul arham, dan takutlah kalian
atas hubungan silaturahim. Antak ta'uha, yaitu dengan kalian memutuskan silaturahmi. Jadi dalam ayat ini Allah berpesan supaya bertakwa kepada Allah dan supaya menjaga hubungan silaturahmi. Karena menjaga hubungan silaturahmi ini adalah sangat penting. Innallaha kana alaikum raqibah. Sesungguhnya Allah kana alaikum adalah Allah ke atas kalian itu raqiban, yaitu senantiasa mengawasi. Ay hafidhan, senantiasa menjaga, muttali'an, senantiasa melihat, ala jami' ahwalikum, atas seluruh kondisi-kondisi keadaan-keadaan kalian, wa a'malikum, dan mengawasi, melihat atas seluruh amal-amal kalian. Jadi Allah mengawasi, Allah melihat keadaan-keadaan kalian, dan Allah mengawasi, melihat, menjaga apa yang kalian kerjakan. Waqad akkada ta'ala al-amra bitaqwallah fi mautinaini. Waqad akkada, dan sungguh Allah telah menguatkan al-amra, perintah, bitaqwallahi, dengan bertakwa kepada Allah, fi mautinaini, pada dua tempat. Yaitu yang pertama fi awalil ayah, pada permulaan ayat, wa fi akhiriha, dan yang kedua adalah pada akhirnya ayat. Supaya apa? Liyushira ila idhami haqqillahi ta'ala ala ibadihi, supaya hal itu memberikan isyarat kepada besarnya hak Allah SWT atas hamba-hambanya. Kama qarrana ta'ala bainat taqwa wa silatur rahim, sebagaimana Allah telah membarengkan, menyamakan antara takwa kepada Allah dan menyambung silaturahmi. Nah, hal itu liyadullah, supaya menunjukkan ala ahammiyati hadhir rabithah al-insaniyah, supaya hal itu menunjukkan atas pentingnya hubungan kemanusiaan ini. Fannasu jami'an, adapun manusia seluruhnya itu min aslin wahidin, dari satu sumber. Wahum, dan mereka manusia tadi itu adalah ikhwatun fil insaniyah wan nasab, itu adalah saudara di dalam kemanusiaan dan saudara di dalam nasab. Walau adrakan nasu ala hadha, seandainya manusia ini memahami atas ini, yaitu memahami bahasanya manusia tadi itu bersumber dari satu sumber, yaitu Nabi Adam. Kata beliau, la'ashu fi sa'adatin, niscaya mereka akan hidup dalam kebahagiaan, wa amanin, dan mereka akan hidup di dalam keamanan. Wala makanat hunaka hurubun tohinatun, dan niscaya tidak ada di sana peperangan-peperangan yang dahsyat, mudammiratun, yang menghancurkan, taltahibu al-akhdara wal yabisah, yang membakar lahan yang hijau dan lahan yang kering, yang akan menghancurkan benda yang hidup dan benda yang mati. Wa taqdi alal kuhli wal walid, serta membinasakan orang tua dan anak-anak. Jadi ketika manusia, kata beliau, ketika manusia itu menyadari bahwasannya mereka itu adalah saudara di dalam kemanusiaan dan mereka itu berasal dari satu sumber, niscaya mereka akan hidup dengan aman, bahagia, dan tidak ada peperangan-peperangan. Summa dzakara al-yatama, kemudian Allah menyebutkan anak-anak yatim. Fa'ausa bihim, dan Allah SWT berwasiat bihim, terkait mereka anak-anak yatim, khairan, supaya mereka diperlakukan dengan baik. Wa amara bil muhafadzati ala amwalihim, dan Allah merintahkan supaya memelihara, menjaga harta-harta mereka, yaitu anak-anak yatim. Faqala, Allah SWT berfirman, wa atul yatama amwalahum, dan berikanlah kepada mereka anak-anak yatim tadi amwalahum, harta-harta mereka. Ai utul yatama, berikanlah kepada anak-anak yatim alladzi
alladzina mata abauhum, yang bapak-bapak mereka telah mati. Wahum sigharun, sementara mereka itu masih kecil. Berikanlah kepada anak-anak yatim amwalahum, harta-harta mereka, idza balagu, ketika mereka telah balik. Jadi ayat ini mengisyaratkan bahwasannya bagi orang tua itu hendaknya memiliki harta simpanan. Sehingga ketika dia meninggal dunia, dia mati, dia ini memiliki harta yang akan diberikan kepada anaknya. Jangan sampai dia meninggal dunia tanpa meninggalkan harta sedikit pun, sehingga anaknya hidup dalam keadaan susah. Nah, kapan harta anak yatim tadi itu diberikan kepada mereka? Yaitu idza balagu, ketika mereka sudah balik, yaitu ketika mereka sudah dewasa dan sudah cakap pandai di dalam mengelola harta. Wala tatabaddalul khabitha bit-thayyib, dan janganlah kalian mengganti harta yang buruk dengan harta yang baik. Aila tastabdilu al-harama, janganlah kalian mengganti al-haram, yaitu harta yang haram, wa huwa malul yatama, yaitu hartanya anak yatim, bil halal, diganti dengan harta yang halal, wa huwa malukum, yaitu harta kalian. Wala ta'kulu amwalahum, dan janganlah kalian memakan harta-harta mereka, ila amwalihim, kepada ila amwalikum, kepada harta kalian. Maksudnya adalah la takhlitu, janganlah kalian mencampur amwalal yatama, harta-hartanya anak yatim, bi amwalikum, dicampur dengan harta-harta kalian. Jadi hendaknya bagi wali, bagi orang yang ngurusi hartanya anak yatim, jangan dia mencampur adukkan hartanya dengan hartanya anak yatim. Nah, ini bisa bahaya karena berpotensi bisa memakan hartanya anak yatim. Hendaknya harta anak yatim tadi dipisahkan dengan hartanya. La takhlitu, janganlah kalian mencampur amwalal yatama, hartanya anak yatim, bi amwalikum, dengan dicampur dengan harta kalian. Fatakuluha jami'an, sehingga kalian akan memakan seluruhnya. Innahu, sesungguhnya memakan harta anak yatim itu kana huban kabiron, ay dzanban aziman. Makan hartanya anak yatim itu adalah dosa yang besar. Fa innal yatama, karena sesungguhnya anak yatim itu bihajatin ila riayatin, butuh kepada pemeliharaan, wa himayatin, dan butuh kepada penjagaan, li'annahu dhaifun, karena anak yatim itu adalah lemah, wa dzulmud dhaif, dan berbuat zalim kepada orang lemah itu dzanbun azim, itu adalah dosa yang besar indallah, di sisi Allah. Tsumma arsyada ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk ila tarkit tazawuj, yaitu kepada meninggalkan atau tidak menikah minal yatimah, daripada perempuan anak yatim. Kemudian Allah SWT memberi petunjuk kepada tidak menikahi anak perempuan yatim. Idza lam yu'tiha, ketika dia tidak memberikan kepada yatimah tadi mahral mithli, mahar mithlnya. Faqala, kemudian Allah SWT berfirman, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama ila akhirih. Nah, mungkin saja dulu yang bisa dibaca pada kesempatan ini, semoga ada manfaatnya.